warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Padang, jurusan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Desra Elisa Rumita sebagai guru sosiologi di SMA Negeri 1 Tigonagari, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sosialisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau berdoa dahulu. Kalian siapkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu absen dulu ya. Madani, Laura, Sylvia, Aurel, Kamila, Astika, Nestia, Junia, Fatmawati, Safika, Soliarati, Melsi, Gebrina, Selvi, Nurilmi, Mahmud, Muhammad Farid, Rasya, Nadia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau cek dulu mood kamu. Ya, kita pakai mood protector. Ibu kirim di grup linknya. Nah, itu udah dikirim, silakan diisi. Kita mulai. Nampak di sini siapa yang diam satu orang. Ada yang kurang sehat? Mudah-mudahan cepat sehat. Kamu senang ya dalam ingin mengikuti pelajaran hari ini? Cuma 4 orang kurang sehat, mudah-mudahan cepat sehat. Kemudian yang diam saja, nafas presentasi nanti bisa berbicara ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi pelajaran, ada pertanyaan yang akan Ibu berikan. Sebelum kamu berangkat ke sekolah tadi, apakah langsung pergi ke sekolah? Ya. Ngapain dulu? Pamitan deh orang tua. Kemudian kalau masuk ruangan, apakah langsung masuk atau ketok dulu atau baca salam? Baca salam. Nah, sebenarnya kenapa itu penting buat kamu? Tahu nggak kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Nah, inilah yang akan kita bahas hari
Yang kedua, agen sosialisasi. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian sebelum masuk ke pelajaran, ada 3 penilaian nanti yang akan diberikan. Yang pertama, penilaian kognitif, ya itu nanti Ibu akan memberikan di akhir pembelajaran, itu namanya proses. Kita pakai quizzes. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, itu bagaimana cara kamu mempresentasikan hasilnya dan menanggapi teman yang mempresentasikan di depan. Ya, kemudian yang ketiga itu penilaian afektif. Nah, yang akan Ibu nilai nanti proses pembelajaran selama kita belajar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut lagi ke materi. Silakan kamu tonton nanti videonya, dicatat di buku catatannya apa yang nampak sama kamu. Silakan dicatat. Paham ya? Kita bisa mulai. Kita mulai ya. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Di? Kok tanganmu kotor? Dari taman, main pasir sama teman-teman. Hehehe. Suara apa tuh? Perutku lapar. Wah, pasti ini aroma masakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udang gorengnya. Adek, kakak, ayo kita makan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udang gorengnya pasti enak nih, Bu. Kakak kok tahu ibu masak udang goreng? Cuma nebak aja kok. Enak. Ih, kakak. Ditelan dulu kak, baru bicara. Itu tuh, kena muka adekmu jadinya. Maaf ya, Dek. Adek kalau makan jangan lupa pakai tangan kanan ya. Iya, Bu. Oh iya kak, kamu tahu nggak kemarin malam temenmu Cecil masuk rumah sakit loh. Hah? Katanya Cecil sakit apa, Bu? Kata ibunya tadi sih karena sakit perut loh kak. Gara-garanya lupa cuci tangan. Soalnya sorenya dia habis makan. Makanya kakak, adik kalau mau makan itu seharusnya kita cuci tangan dulu. Sudah selesai kan makannya? Yuk kita doa. Alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tata krama. Ibu akan menceritakan dan memberikan contoh bagaimana berperilaku terhadap orang yang lebih tua. Mereka adalah Aldo dan Dennis. Keduanya duduk di bangku sekolah dasar. Aldo dan Dennis bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Berikut adalah contoh perilaku yang baik dan yang buruk. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan Dennis. Yang
kedua, dimanapun kalian berada, jika ada orang yang lebih membutuhkan, sebaiknya kita membantu orang tersebut. Seperti halnya Dennis yang memberikan tempat duduk kepada seorang nenek yang berdiri di dalam bis. Jangan seperti Aldo yang duduk diam saja tanpa mempedulikan sekitarnya. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan Dennis kepada ibu. Kemudian yang keempat, bantulah orang yang sedang membutuhkan bantuan. Sama halnya yang dilakukan oleh Dennis, membantu membawakan buku ibu guru. Yang kelima, jika ayah dan ibu meminta bantuan kalian, sebaiknya dituruti dan jangan dibantah. Seperti Dennis yang membantu ibunya di rumah. Jangan seperti Aldo yang hanya bersantai-santai ketika ibunya sedang menyapu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tata krama yang bisa kalian pelajari dari Aldo dan Dennis. Mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, jadi setelah ini kamu ibu bagi ke dalam beberapa kelompok, tetapi sebelumnya ibu akan mengasih dulu gaya belajar kamu. Ya, silakan buka Chrome-nya, buat di situ aku pintar. Kita buka, nah ambil ini aku pintar. Kita tes minat bakatnya dulu, minat daerah. Nah, kemudian ambil bagian tes minat belajar. Tes daya belajar, nah ini. Ya? Sudah? Nah, klik itu. Nah, kemudian ikut tes sekarang. Silakan duduk ke kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ibu akan berikan SPD ini. Silakan kamu jawab pertanyaan yang dari KBD. Nanti kita akan mempresentasikannya ke depan, ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kamu kelompok dengan Thailand, terus kan nggak menilainya kok. Nah, ibu kasih berapa menit kamu menyelesaikan AKPD-nya? 10 menit, 15 menit? Berapa? 15 menit ya?
kelompok 3 ke depan. Kita mulai ya diskusi yang akan dipresentasikan oleh kelompok kan yang namanya penilaian teman sejawat. Jadi kamu isi di sini, teman kamu yang menampilkan di depan, kamu catat di sini ya bagaimana nilainya, bagaimana cara mereka mempresentasikan materi hari ini. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video sosialisasi tadi yang akan disampaikan oleh Debrina. Kepada Debrina di sini. Tuliskan siapa yang terdapat video yang Anda tonton. Menjelaskan tentang perlu tata krama dan bentuk sosialisasi di masyarakat serta lingkungan keluarga. Dari video yang ditonton tadi halapan menjadi pada mengikuti 1.19. Kebiasaan berdoa sebelum makan. Dari video yang ditayangkan termasuk ke dalam agen sosialisasi mana keluarga. Berdasarkan jenisnya, termasuk jenis sosialisasi apa, video yang telah ditayangkan, sosialisasi sekunder karena telah diperkenalkan dan menjelaskan peran di lingkungan di luar keluarga seperti masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Tuliskan contoh sosialisasi yang dilakukan di lingkungan keluarga Anda. Pamit dengan orang tua ketika di sekolah, membantu orang tua, makan bersama dengan keluarga. Baiklah, itulah hasil diskusi kami mengenai video sosialisasi tadi. Ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi berpamitan sebelum pergi ke sekolah itu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Semisalnya sosialisasi antara anak dan orang tua tidak sempurna atau tidak kuat. Misalnya orang tua cuek dan anak cuek. Karena cuek dan cuek tersebut pasti sosialisasi antara anak dan orang tua tidak terbuka. Semisalnya berpamitan sebelum pergi sekolah, ngobrol bersama orang tua, makan bersama orang tua. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh anak dan orang tua agar terciptanya sosialisasi yang sempurna dan bisa melakukan sosialisasi yang sempurna? Terima kasih kepada kelompok 1. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak mengalami proses sosialisasi? Terima kasih kepada kelompok 2. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 4 ini apa saja sosialisasi yang ada di lingkungan sekolah? Terima kasih kepada kelompok 5. Saya dari kelompok 5 ini bertanya. Kan video tadi Aldo tidak membantu nilai-nilai yang membutuhkan, tapi jika Aldo juga membutuhkan atau tidak, apakah wajib Aldo melakukan hal tersebut? Terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Kamila, yang akan dijawab oleh Surya Rahmi.
sempurna di keluarga, apa yang harus dilakukan? Semangat peran lembaga sosial dibutuhkan dan sangat berpengaruh dan memang penting, dan di sana juga dapat dilihat apakah nilai dan norma anak tersebut berjalan dengan sempurna. Yang dapat dilakukan oleh anak yaitu mencari lingkungan media massa yang positif. Teman sebaya yang memberikan dukungan, serta lembaga sosial yang memberi arahan. Misalnya sosialisasi di masyarakat atau di lingkungan pertemanan yang juga tidak sempurna, jadi apa yang harus dilakukan atau harus kayak psikolog benar. Baiklah, apabila memang sosialisasi tersebut tidak berjalan di lingkungan keluarga, masyarakat, budaya atau media massa, maka di sanalah peran penting dilakukan oleh lembaga sosial. Memang lembaga sosial yang mengurus, yang mengarahkan dan yang membantu anak tersebut untuk kembali pada sosialisasi yang benar, tidak melakukan sebuah penyimpangan. Lembaga sosial yang berpengaruh untuk membentuk anak tersebut untuk tidak melakukan sebuah penyimpangan. Contoh lembaga. Sekarang kan ada lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian menangkap seorang remaja yang melakukan pemakaian narkoba. Itu kan sebuah penyimpangan di lingkungan masyarakat. Makanya lembaga kepolisian di situ berpengaruh untuk membentuk anak tersebut untuk tidak lagi melakukan penyimpangan tersebut, tidak lagi memakai narkoba tersebut. Dan di sana pula pengaruh dan penggunaan seorang psikiater, apakah anak tersebut memiliki gangguan tentang kejiwaannya, anak tersebut memiliki pengaruh lain di lingkungan masyarakat atau keluarganya, dan di sanalah peran penting dilakukan oleh lembaga sosial tersebut. Baiklah, hanya itu hasil dari diskusi kami. Kalau ada kata atau penyampaian yang tidak menyenangkan hati teman-teman, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan nuril dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 3 yang telah mengimplementasikan materi hari ini. Nah, jadi ada sedikit penjelasan dari Ibu dari materi kita hari ini. Nah, itu dia. Materi kita hari ini tentang sosialisasi ya. Jenis-jenis sosialisasi. Nah, ada berapa tadi jenis-jenis sosialisasi? Ada dua, sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Nah, apa itu sosialisasi primer? Sosialisasi yang pertama kali ya dijalani oleh individu. Nah, di mana pertama kali kita lakukan? Di lingkungan keluarga. Nah, disitulah yang pertama kali membentuk kepribadian kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sosialisasi sekunder. Nah, apa itu sosialisasi sekunder? Proses yang memperkenalkan individu ke dalam sektor baru di luar sektor keluarga, itu di lingkungan sekolah, teman sepermainan, lingkungan kerja dan lain-lain. Ya, bisa dipahami itu dan bisa dibedakan? Bisa. Nah, lanjut. Nah, setelah jenis-jenis kita bahas lagi tentang agen-agen sosialisasi. Nah, ini di mana agennya? Keluarga. Karena keluarga itu merupakan agen sosialisasi yang pertama. Ya, ada nggak yang baru lahir bisa langsung berteman? Ada kan yang baru lahir bisa langsung cari bisa langsung jalan? Nah, itulah di keluarga kita diajarkan. Kemudian ini di mana?
serta contohnya boleh ke dalam bentuk poster, boleh ke dalam bentuk video, ya. Terserah kamu sesuai dengan kemampuannya. Nah, kamu visualisasikan, kamu masukkan ke media sosial. Jangan lupa tag media sosial ini. Ya, boleh IG, boleh Facebook, boleh TikTok ya. Nah, terserah ya. Nah, bisa dipahami tuh? Nah, kemudian hasilnya nanti kamu kumpul minggu depan. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Silakan duduk di tempatnya sendiri, kembali ke posisi masing-masing, ke posisi yang semula. Kita lanjut, Ibu akan tes kamu apakah paham dengan materi hari ini atau enggak. Kita menggunakan quiz ya. Ibu kirim linknya, silakan kamu masuk. Ya, kita masuk di link yang sudah Ibu kasih. Langsung join. Boleh menggunakan ini. Kalau nggak bisa, boleh pakai QR. Konsultan QR buku, bisa aja lah di belakang. Mulai lagi ya.
kirim, kamu klik di situ. Belajar apa hari ini? Bentar ya. Bagikan linknya. Ya, silakan masuk. Ya, bisa? Bisa? Ada yang bisa? Kan yang namanya refleksi. Silakan keluarkan kertas 1 lembar. Dan keluar kertas 1 lembar. Nah, yang pertama, saya belajar apa hari ini? Saya belajar apa hari ini? Saya belajar apa hari ini? Nah, lanjut. Apa yang berubah pada saya setelah belajar hari ini? Apa yang berubah pada saya setelah belajar hari ini? Berikutnya, bagaimana perasaan saya setelah belajar hari ini? Nah, jadi bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Boleh kamu buat emoticon, boleh. Buat dengan tulisan juga boleh. Ya, bagi yang sudah selesai, silakan dikunci. Perwakilan saja 1 anak. Satu orang aja perwakilan deh, Pak. Orang